teknologi yang disebutkan go dan no go. Bahwa kalau ada sesuatu yang salah, ada yang sesuatu yang kurang, ada yang tidak berfungsi, dia tidak boleh berangkat. Karena ketidaktahuan si pemilik ini, sehingga dia memegang otoritas. Enggak, ayo harus berangkat. Tanpa dia tahu. Meskipun ada kepala operasinya yang ngerti, meskipun kepala teknis ngerti, pilotnya ngerti, semua ngerti, ini orang tetap disuruh berangkat, dipaksa berangkat. Ada terjadi seperti ekstrimnya seperti itu, saya dengar seperti itu. Tetapi di luar dari itu, bahwa yang penting adalah kepatuhan terhadap regulasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang baku itu menjadi kendor. Banyak hal-hal yang dikompromikan. Padahal dalam penerbangan tidak ada istilah berkompromi dengan ketentuan atau regulasi atau peraturan atau apapun namanya. Kalau kita bergaul dengan barang yang teknologis sifatnya, kita harus mengikuti manual. Peter kalau beli mobil, TV atau apa, selalu menerima manual. Ada operation manual, ada maintenance manual, dan ada manual lainnya. Dalam manual itu ada standar operating manual untuk normal procedures, ada untuk emergency procedures misalnya. Dan itu harus dipatuhi semua. Maintenance begitu juga. Dia misalnya 100 jam, dia harus ganti ban, misalnya katakanlah. Ban atau salah satu komponen. Dia harus ganti, dia tidak boleh ganti. Oh, ini masih bagus nih, pakai aja. Kenapa sih? Ada tawar-menawar seperti itu, ada toleransi-toleransi yang diberikan. Dan itu adalah pangkal dari peluang terjadinya kecelakaan. Accident berangkat dari hal-hal yang seperti boleh itu. Kenapa Pak? Karena saya harus interupsi sebentar. Oleh karena apa yang boleh tidak saya melakukan rangkuman sedikit dengan apa yang Bapak katakan. Kesalahan itu adalah terjadi oleh karena pertama, orang yang menjalankan atau mendapatkan izin itu tidak berpengalaman. Kedua, oleh karena masalah komersil dan pendapatan. Ya, itu akibatnya. Jadi yang pertama perizinan. Perizinan diberikan terlalu mudah. Di situ jelas ada beberapa requirement yang dikorbankan akhirnya. Kemudian apa ada bukti? Sulit mencari bukti, tapi indikasi kuat terhadap itu banyak. 2001 terjadi 911. Kemudian tersedia banyak pesawat murah untuk disewa atau dibeli. Itu juga membuat booming penerbangan kita. Banyak aventurir yang kemudian punya pesawat 2-3, dia bikin airline. Bikin airline. Ini kesalahan banyak ya Pak? Kesalahan dari otoritas yang memberikan izin, kesalahan dari pihak kreditor yang memberikan izin, banyak sekali orang yang salah, rame-rame bikin salah. Jadi tidak kacau balau sebetulnya. Tidak bisa dihindari karena kalau ada sesuatu kesalahan yang sangat prinsip terjadi, pasti diikuti oleh kesalahan berikutnya. Itu pasti terjadi seperti itu. Datang ke bank, saya udah punya izin, bank senang. Tapi bank mengatakan, you punya pengalaman nggak ngerjain ini? Nggak apa-apa deh, kasih juga. Semacam itu bisa terjadi. Dan kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi bahwa perizinan yang mudah itu kan memberikan peluang banyak orang untuk berkecimpung di industri itu. Berkecimpung di situ, kemudian mereka bersaing. Karena bersaing, mereka kemudian kita kenal istilah baru ya, seperti low cost carrier misalnya. Dan menurut saya low cost carrier nggak bisa diterapkan di negara kita. Belum bisa. Baik. Saya harus terpaksa karena kalau saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum kita jeda. Sekarang kecelakaan itu terus menerus terjadi dan tidak ada koreksi. Nah, masalahnya adalah begitu kecelakaan terjadi, beberapa kecelakaan fatal yang terjadi, ternyata tidak diambil satu tindakan yang tepat untuk menangani oleh pemerintah, oleh regulator. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita lihat kan begitu ada kecelakaan dibilang runway-nya pendek, dibilang runway-nya tidak punya runway and safety area, dibilang cuaca dan sebagainya. Runway pendek kan memang runway itu pendek dan udah sebelumnya juga orang take off landing dan lain sebagainya. Tapi begitu ada kecelakaan disalahin runway-nya.
Itu sesuatu yang membuat keliru. Kemudian juga banyak hal dibilang pesawatnya tua. Banyak hal yang menyalahkan, yang tendensinya menyalahkan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan penyebab kecelakaan. Itu sebabnya maka kecelakaan terus terjadi. Ada yang pesawat tua. Pesawat tua, dibilang pesawat. Memang tidak bisa dihindari. Harus diakui bahwa ada survei, ada penyelidikan yang menyatakan bahwa pesawat tua itu memang risky. Ya, dia take risk itu. Tetapi kecelakaan yang terjadi di kita belum ada bukti, belum ada satu kesimpulan dalam hasil satu penyelidikan bahwa ini karena tua. Tidak. Ternyata kemudian ada yang pesawat yang masih muda juga celaka. Kalau saya boleh interupsi di sini Pak Cepi, saya dari pengalaman apa yang saya lihat, saya sering pergi ke Amerika, sering ke Amerika, tapi nggak apa-apa. Untuk memberikan contoh ini, dan saya sering melihat pada hari Minggu itu pesawat-pesawat DC-3, pesawat Perang Dunia Kedua. Dan Amerika kan terkenal sangat ketat dengan regulator apa namanya rules regulator itu di Amerika namanya Federal FAA, Federal Aviation Authority. Dia kan mereka sangat ketat. Nah, saya melihat banyak pesawat-pesawat yang tahun 45, tahun 35 bahkan tahun 50-an yang dibeli oleh orang-orang yang mempunyai hobi mungkin seperti Pak Cepi, dia beli dan itu terbang, dan mereka terbang tandem, terbang beriring-iringan karena itu merupakan satu hobi mereka. Jadi tua bukan alasan. Yang alasan adalah dia worthy atau tidak. Jadi ada yang namanya harus memiliki Certificate of Airworthiness, COE. Selama dia lulus dalam pengecekan worthiness, dia bisa terbang. Sehingga tidak terjadi koreksi yang Bapak katakan? Tidak terjadi koreksi karena penyelidikan ataupun regulator menyikapinya keliru. Misalnya salah satu contoh adalah ada pesawat yang keluar landasan dia di Sumarmo, di Solo. Itu dibilang hydroplaning. Hydroplaning itu adalah pesawat yang touch di runway, tidak melekat sekali ke runway karena ada cairan hujan, ada genangan air. Jadi kalau kita naik mobil slip lah karena air. Ternyata itu NTSB datang tidak menemukan bukti bahwa itu ada hydroplaning. Dan 6 menit sebelumnya juga ada pesawat yang landing, dia tidak celaka, dia tidak hydroplaning. Jadi banyak hal-hal kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Kembali, koreksinya jadi harusnya? Nah, koreksinya seharusnya diadakan penyelidikan yang benar sehingga diketahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab kecelakaan. Nah, kalau saya melihat justru penyebab kecelakaan ini kepatuhan terhadap regulasi yang ada itu tidak dipenuhi. Koreksinya? Bapak mengatakan, saya menanyakan tidak dikoreksi. Jadi koreksinya apa harusnya? Nah, harusnya adalah mengembalikan bahwa semua orang harus mematuhi aturan yang ada. Harus strict, tidak ada tawar-menawar. Yang terjadi adalah ada indikasi kuat. Saya tidak punya bukti, saya tidak bisa memberikan bukti, tapi ada indikasi kuat dari beberapa kejadian itu. Misalnya, sebagai ketua investigasi evaluasi bukannya harus punya bukti? Bukti dalam pengertian hitam di atas putih sulit. Tetapi indikasi kuat terjadinya itu kita punya. Contohnya model yang saya selalu tertarik untuk mengemukakannya. Ada pesawat dari Jakarta menuju ke Makassar tapi dia landing di Tambolaka. Ini contoh yang lengkap dari kesalahan banyak hal. Penerbang kualifikasinya apa? Menerbangkan ke Makassar ke Tambolaka. Itu penerbang. Pesawat ini maintenance model apa pesawat ini kalau alat navigasinya sampai rusak, sampai mengantar yang harusnya ke Makassar itu ke Tambolaka. Makassar di utara, Tambolaka di selatan. Dan saya bisa membuktikan, memberikan indikasi yang kuat bahwa itu ada satu spare yang rusak. Karena apa? Recovery timnya berangkat, dia nggak ada satu malam dia kerjakan, kemudian pesawatnya bisa terbang ke Makassar, tidak kesasar.